Halo teman-teman, dengan saya Bung Ropan kembali di Rai Soccer TV. Dan saya akan mereview pertandingan yang berlangsung khususnya di grup A, di mana belum ada satupun tim yang bisa memastikan diri lolos, kecuali satu tim yang sudah pasti tersisi. Dan tim itu adalah Qatar, tuan rumah. Sangat disayangkan bahwa Qatar yang sudah bersiap begitu lama, ya, 10 tahun mempersiapkan pagelaran Pesta Akbar ini, ya, yang 4 tahunan sekali dilakukan, itu Piala Dunia, karena mereka sudah diputuskan sejak 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah, dan membuang dana begitu besar 220 miliar euro untuk sebuah penyelenggaraan dengan menyiapkan sekitar 8 stadion. Akhirnya tuan rumah Qatar itu out sebagai tim pertama loh yang tersisi di Piala Dunia ini, karena banyak sebenarnya harapan-harapan yang diberikan oleh masyarakat setempat, tim nasional mereka, ya, Asmun Ali dan kawan-kawan ini bisa lolos. Tapi apa mau dikata, mereka kemarin bahkan kalah dari Senegal dengan 1-3. Sebelumnya kita tahu dalam pertandingan pembukaan 20 November yang lalu, Qatar ini ditumbang dari Ekuador dengan 0-2, dan Ekuador mematahkan sejarah sejauh ini bahwa tuan rumah tidak terkalahkan di partai pembukaan, dan Ekuador melakukan itu di Stadion Al Bayt Al Khor, ya, dengan 2 gol atau brace dari Ener Valencia. Kekalahan bagi tuan rumah dari Senegal juga terasa pahit, menyakitkan buat mereka, karena mereka sangat berharap, ya, pasukan Felix Sanchez ini ingin mendapatkan kemenangan untuk bisa membuka harapan mereka lolos ke babak selanjutnya, walaupun pertandingan terakhir mereka akan menghadapi tim kuat seperti Belanda. Nah, dengan kekalahan ini sudah menutup semua harapan itu, walaupun masih ada satu pertandingan melawan Belanda, dan saya kira itu hanya partai penghibur saja untuk Qatar. Nah, sayangnya juga Belanda akan berharap banyak untuk bisa mengalahkan Qatar. Kalau Belanda kemarin menang yang melawan Ekuador dengan 6 poin, Belanda sudah pasti lolos. Dan pertandingan terakhir melawan Qatar, mungkin saja Belanda akan memberikan kado manis buat Qatar ketika Belanda sudah lolos, dan bermain imbang saja sudah cukup, ya. Mungkin Belanda akan menghindar jangan sampai kalah. Tapi dengan memberikan hasil imbang seri tentunya baguslah buat tuan rumah yang sudah tersisi. Tapi Belanda itu tertahan oleh Ekuador. Ya, ini yang membuat posisi Belanda juga harus berhitung. Sekarang posisi mereka dengan Ekuador sama, memiliki nilai 4, ya. Karena Ekuador menang melawan Qatar dan Belanda menang melawan Senegal. Jadi dengan poin 4 ini tujuan Belanda harus menang kalau ingin juara grup. Belanda harus bisa memukul Qatar. Itu yang menjadi penyesalan sekali, ya, buat masyarakat tentunya di Qatar ini, karena Belanda pasti tidak akan melepaskan. Gawat bagi Belanda kalau Belanda bisa melepaskan ini, bukan tidak mungkin. Kalau Belanda kalah, mereka juga bisa tersisi. Kalau pada saat yang sama Iran itu bisa menang melawan Ekuador, wah, ini pertandingan yang seru memang. Kenapa Belanda harus bisa menang melawan Qatar? Karena Belanda tentunya ingin menghindari bertemu dengan grup yang di B itu ada Inggris. Karena kalau Belanda itu runner up, Inggris juara grup, ini akan ketemu, atau Belanda juara grup, kemudian Inggris runner up, bisa ketemu di babak 16 besar. Ini pasti partai seru, partai rame. Nah, setelah Qatar kalah lawan Senegal, kemudian dalam pertandingan kedua, Belanda yang saya pikir ini akan bisa mengalahkan Ekuador untuk mengunci satu tiket lolos, ya, sebagai tim pertama yang maju ke 16 besar, itu juga sementara harus bisa menahan hasrat mereka, keinginan mereka untuk langsung lolos, karena draw 1-1. Cody Gakpo memang sudah membuka harapan itu di menit ke-6 ketika dia membuat gol, ya, ke gawang Ekuador. Namun Ekuador bisa membalas di babak kedua lewat Ener Valencia. Mestinya Ekuador bisa memenangkan pertandingan, bahkan ketika ada gol dari Pervis Estupiñán di menit-menit akhir babak pertama, tembakan keras, namun membentur mungkin salah satu pemain belakang Belanda sehingga bola berubah arah masuk ke gawang Belanda. Tapi dianulir oleh wasit. Ini yang mengundang protes luar biasa dari pemain-pemain Ekuador. Kalau bola itu masuk dan kemudian ada gol Ener Valencia di babak kedua, 2-1 ini akan sulit buat Belanda untuk bisa mengejar, karena saya melihat Belanda itu bermain sangat buruk, ya, dalam organisasi permainan ini. Belanda dalam waktu normal bahkan ada perpanjangan sampai 6 menit, itu hanya melepaskan 2 tembakan.
Mana bisa nggak masuk di atas. Belanda bisa hanya 2 tembakan melawan Ekuador dan 1 on target. Ini yang saya bilang, saya tidak berpikir bahwa mereka cuma 1 on target, dan 1 on target itu yang menjadikan gol satu-satunya dari Cody Gakpo, pemain muda ini dari SPSW Eindhoven. Padahal Belanda kan terkenal dengan sepak bola bagus, menyerang ya, total footballnya, bahkan sebelum, walaupun sekarang sudah tidak terlihat materi pemain yang bagus ya. Tapi kita Memphis Depay sudah masuk di babak kedua ya, untuk bisa menambah daya dobrak Weghorst yang Luis van Gaal masukkan, tapi tidak mengubah keadaan sama sekali ya. Kalau mereka bisa cuma unggul dalam ball position lawan Ekuador, ini tidak menjamin buat mereka untuk bisa memenangkan pertandingan, karena mereka cuma 2 kali tembakan dan 1 on target, kalah. Dalam sepak pojok juga kita bisa melihat Ekuador unggul. Ekuador bahkan bisa menembak lebih dari 10. Kemudian Ekuador punya 4 on target. Bayangin Ekuador. Luar biasa tim ini. Cara bertahan mereka dengan disiplin mereka di daerah belakang ya. Makanya Gustavo Alfaro ini, pelatih Ekuador, itu memainkan taktik pola permainan dengan 5 belakang, 4 gelandang dan 1 striker di depan. Hanya Ener Valencia yang ada di depan. Nah, di tengah ini dia taruh pemain yang kuat dalam bertarung. Moses Caicedo di sana, Mendes, ada Plata yang bermain, Estrada. Ini kuat semua di belakang. Hincapie, pemain senior mereka, itu berada di jantung pertahanan memimpin teman-temannya ya, termasuk dengan Torres di sana, sehingga mereka terasa kuat. Ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain Belanda untuk masuk lebih jauh ke dalam. Makanya Belanda sulit untuk melepaskan tembakan baik dari dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti, karena rapatnya pertahanan dari Ekuador ya. Jadi ini menjadi catatan tersendiri bagi Luis van Gaal untuk menghadapi Qatar, karena Qatar pasti akan berjuang habis-habisan dalam pertandingan terakhir nanti agar mereka tidak malu. Masa Qatar mesti kalah 3 kali sih waktu nanti akan lawan Belanda? Nah, Belanda bahaya, jangan sampai tergelincir. Kalau Belanda tergelincir kan akan hitungan ini akan bahaya buat mereka ya. Dan kita akan lihat dalam pertandingan terakhir. Jadi hitung-hitungan Belanda sampai kalah lawan Qatar, kemudian Iran itu bisa mengalahkan Ekuador dalam pertandingan terakhir, kan bahaya ini hitung-hitungannya ini bagi Belanda ya. Bukan tidak mungkin kalau Belanda lolos sebagai runner up, akan itu tadi saya bilang Inggris yang akan mereka hadapi ya sebagai juara grup B, kemungkinan gitu ya. Dan saya rasa memang harus ada perubahan, karena Belanda bermain kemarin yang mungkin cuma dengan Frenkie de Jong, ada 3 perubahan memang. Frenkie de Jong dan kawan-kawan bisa bermain. David Klaesen itu masuk lebih awal ya, atau Timber yang ikut bermain di belakang bersama Virgil van Dijk yang ditaruh oleh Van Gaal dengan Nathan Ake di sana, karena Matthijs de Ligt tidak dimainkan ya. David Klaesen dimainkan lebih awal, Berghuis tidak ada, nanti masuk di babak kedua. Koop Meiners juga gelandang yang mendampingi Frenkie de Jong bermain di tengah, tapi tidak berkembang dengan bagus. Di tengah juga saya lihat tidak ada, miskin kreativitas mereka untuk bisa bermain membongkar pertahanan dari Ekuador. Ini yang membuat Belanda, saya pikir dalam 2 pertandingan termasuk melawan Senegal, mereka itu tidak bagus-bagus amat, apalagi kemarin melawan Ekuador. Kalau bermain seperti ini, saya tidak yakin Belanda itu bisa melangkah menjauh sampai babak perempat final atau semifinal, apalagi untuk bisa menjadi juara. Oke, sampai di sini review saya dengan pertandingan Belanda melawan Ekuador dan juga kekalahan dari Qatar yang membuat mereka tersisih di turnamen ini. Dan Anda tetap harus mensubscribe di Rai Soccer TV ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang buat teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih, dan ingat, bola itu bulat, giring terus.